perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam kehidupan kita ini memang kita akan berhadapan dengan dua perkara ini. Perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang kita sering berdoa ketika di Ramadan kan, di Ramadan itu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami harapkan ya Allah, kami minta ya Allah supaya kami ini berada senantiasa dalam ridha-Mu, dalam suka-Mu, dalam cinta-Mu, dan boleh mendapatkan syurga. Makanya kata Allah kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, aku benci dengan hamba itu. Untukku enggak berbuat, untuk hamba-hambaku enggak berbuat. Dia Masya Allah, kalau makan dia yang paling pertama. Pas giliran cuci piring dia enggak ada. Ya. Masya Allah, ini manusia ini Masya Allah. Ya. Untuk bersih-bersih masjid, Masya Allah dia lari. Tapi kalau ada giliran, ada undangan makan di masjid, dia yang pertama datang. Dia pula yang paling dekat dengan imam. So makan yang paling enak tu yang dekat dengan imam. Astagfirullah. Makanya kalau dia tidak ada kebaikan untuk Allah dan tidak ada kebaikan untuk manusia, kata Allah, aku benci dengan hamba ini Jibril. Benci. Dan aku perintahkan kepadamu wahai Jibril, benci dengan dia. Kalau Jibril ketua malaikat sudah benci dengan kita, ya Allah. Dan kasih tahu penduduk di langit supaya benci kepada dia. Dan kemudian bagi tahu penduduk yang di bumi juga benci dengan dia. Makanya Masya Allah wala'iyadzubillah, jangan sampai kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebablah dialah kekasih kita yang senantiasa Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dia Allah yang telah menciptakan kamu, kemudian Allah berikan kamu rezeki. Ya Allah, nikmat yang terbaik yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat Al-Quran dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah ya. Perkara yang selanjutnya yang paling Allah cintai dalam kehidupan kita adalah perkara iman. Dan bahkan sebenarnya perkara yang pertama Allah tanya di padang mahsyar nanti iman. Kalau enggak ada keimanan gagal. Makanya orang kafir itu kalaupun dia banyak berbuat kebaikan, tapi kalau enggak ada keimanan, gugur, haba'an manthura, seperti debu berterbangan. Posisi keimanan ini itu makanya kenapa kadang-kadang sebagian ulama, sebenarnya sebagian besar ulama menyatakan mengucapkan selamat Natal itu haram, ya. Kenapa? Kan itu sekadar ucapan saja, Ustaz. Kan sekadar ucapan saja. Kalau begitu, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba sebut ke orang Kristen. Kan sekadar ucapan saja. Mau enggak dia? Enggak mau dia. Dan sebenarnya keimanan itu istilahnya kita sudah mendaftar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau misalnya kita sekarang nih sekolah atau kuliah di UNAN, ya. Tentu yang pertama itu kita mendaftar. Nama kita membayar, sudah terdaftar nama kita, kemudian kita masuk kelas, kita masuk mata kuliah semua. Kemudian ketika setelah selesai baru kita wisuda. Coba sekarang Bapak Ibu datang juga ke kampus itu enggak mendaftar. Kemudian sama-sama belajar, duduk juga di dalam kelas tuh. Kemudian ketika wisuda diakui enggak kita? Enggak akan diakui sebab kita enggak mendaftar. Maka keimanan itu adalah pendaftaran kita bahwa kita bagaimana kita nanti di akhirat. Dengan keimanan, bahkan dengan keimanan itu semuanya bernilai hebat.
Sampai Nabi SAW yang perkara yang kecil saja, perkara yang kecil. Itu kalau dengan keimanan kamu membuang duri di tepi jalan, maka dinilai pahala. Tersenyum gitu. Oh, nanti Abu paling susah mencari orang masjidku senyum. Ya, seharusnya di masjidku banyak orang tersenyum. Sebab je kawan, assalamualaikum. Ikut di masjidku yang Abu Sangkam Tariro yang paling banyak. Seharusnya orang-orang masjidku walaupun orang asing datang, yang pertamanya kan tuan rumahnya. Hanya assalamualaikum, dari mana datang, ya kan? Oh, senyum kan? Ikut mencuriganya, kau siapa kemangala kau itu. Masuknya orang saja curiga yang Abu Sangkam tadi. Kamu maksud saya begini. Sebab Rasul termasuk sunnah Nabi yang terbesar juga dan tersenyum, bahkan Nabi menyampaikan sampai Nabi menyampaikan tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Tersenyum kamu dengan saudaramu sedekah. Makanya saya kalau di Malaysia ya, kalau saya di Malaysia kan ada, saya kan kenal dengan termasuk murid saya juga dia, CEO chairman Air Asia dulu, Datuk Fahmin Rajab. Oh, kalau solat itu dengan mobil Roy Royce-nya. Dengan Roy Royce, kemudian Jaguar 2 pintu. Memang kaya dia. Rumahnya ke istana. Saya pernah datang ke rumahnya, doa selamat itu, Masya Allah. Tapi kan mukanya tuh enggak senyum. Saya kalau ketemu sama dia tersenyum. Datuk, assalamualaikum Datuk. Ya, senyum saya. Saya lebih kaya berbanding Datuk. Oh, kok gitu? Sebab saya pagi-pagi ini sudah bersedekah sama Datuk. Datuk belum sedekah. Saya sudah bersedekah sama Datuk. Walaupun Datuk pakai Jaguar, pakai Range Rover, pakai Roy Royce, tapi saya lebih kaya daripada Datuk. Sebab kenapa Ustaz? Sebab saya sudah bersedekah sama Datuk. Datuk belum sedekah sama saya. Oh, setelah saya keluarkan hadis itu, ketemu saya sama saya, assalamualaikum Ustaz. Dia pertama dulu. Sebab dia nggak mau miskin, sebab dia udah kaya. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kalau melihat Nabi yang sudah pertama dengan gagahnya, dengan pakaiannya, dengan rapinya, dengan harumnya, Masya Allah, Rasulullah itu harum. Dah berjalan Rasulullah dalam 2-3 menit. Kalau orang ada sahabat yang jalan di tempat jalan Nabi jalan, wah, Rasulullah baru lewat di sini. Ini salat Jumat menghindar orang daripada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umar bin Khattab, apa kata Umar? 1/3 daripada hartamu habis untuk parfum, untuk beli parfum. Seperti ini perkataan Umar ya. 1/3 daripada hartamu habis beli parfum, itu tidak termasuk membazir. Makanya hubbibtu bi thalathah, kata Nabi. Atau uhbibtu bi thalathah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku diberikan kecintaan kepada 3 perkara, kata Nabi. Yang pertama, istri-istriku. Aku diberikan oleh Allah kecintaan kepada istri-istriku. Memang kita harus mencintai istri kita. Yang kedua, parfum. Istri-istri ya. itu yang jago tu, Bu. Kalau nanti tidur dah tahu itu, Bu. Diberikan oleh Allah kecintaan kepada aku, kata Nabi. Yang pertama adalah istri-istriku. Memang istri Nabi banyak kan? Yang kedua, parfum. Allah berikan kepadaku kecintaan untuk parfum. Sehingga Nabi SAW itu mandinya dengan kayu gaharu. Nabi itu mandi dengan kayu gaharu. Makanya Rasulullah SAW itu harum, teramat harum. Bahkan Ibunda Aisyah termasuk ketika Nabi berkeringat, itu ditampungnya keringat Nabi itu. Teramat harumnya. Kita keringat kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka yang terakhir kata Nabi, waju'ilatus salah qurratu aini, dan dijadikan salat itu adalah belahan jiwaku, kata Nabi. Allahu akbar. Nabi kalau salat punya suku mana? Waju'ilatus salah qurratu aini, dan dijadikan salat itu adalah belahan jiwaku. Kita kembali. Jadi perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keimanan, ya. Perkara yang paling, sebab keimanan nanti bagaimana kita di surga itu nanti keimanan yang pertama. Dan amal yang pertama salat, tapi perkara yang pertama ditanya keimanan.
Sebab sehingga tersenyum pun. Cuba bayangkan setiap hari kita tersenyum dengan sahabat-sahabat kita, Masya Allah kita telah bersedekah. Tapi jangan tersenyum tu, tak buang. Dicali aja tabung tu, berjalan senyum je tabung tu. Dia nak kerja mula bersedekahnya. Dia tabung nak bersedekah, dia bersedekah. Kau jurang. Dia tabung tu kau luar pitih. Kau tabung lewat hari Jumaat tu senyum mula bersedekah saja. Innalillahi, tabung nak bersedekah tu, Bu, Pak. Dengan orang bersedekah tu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba dengan tersenyumnya Nabi, bahkan di antara para sahabat ada yang sakit sahabat tu. Karena melihat Nabi, tersenyuman Nabi, sembuh sahabat tu. Coba hebatnya, dahsyatnya senyuman Nabi ni. Ketika sahabat tu demam, dilihatnya Nabi, tersenyum Nabi, sembuh dia. Ini kita orang melihat wajah kita tambah masuk rumah sakit orang tu. Oh, ini dahsyat betul kita. Ya Allah, cobalah kalau bagi Ustaz sendiri, coba kadang-kadang kita bersalaman setelah solat itu sebenarnya enggak bid'ah. Sebab kadang-kadang itu kesempatan kita untuk saling tersenyum. Idzal taqal mu'minani tsumma yatasafahan. Tapi kini kan enggak ada. Salam begini aja. Atau kaki. Ya Allah. Dalam hadis Nabi itu idzal taqal mu'minani tsumma yatasafahani. Sebab orang yang beriman ni, kalau kita sudah cuci tangan, protokol kesehatan kita sudah jaga, kita sudah cuci tangan tadi ketika berwudu, mana ada corona tu? Kan sudah bersih. Makanya insya Allah orang-orang yang ke masjid ni orang-orang yang bersih. Makanya doa kita, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kan itu doa kita sehabis berwudu. Ya Allah, jadikan saya menjadi orang yang bertaubat dan jadikan menjadi saya orang-orang yang membersihkan diri, mensucikan, membersihkan diri. Makanya orang-orang mesti bersalaman dan tersenyum. Ketika bersalaman tersenyum, jangan bersalaman muka Abu Sangkam Tarira, tahu enggak? Muka masam tu muka ahli neraka. Abu Sangkam Tarira. Dengan keimanan, sehingga dengan keimanan semuanya hebat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ni betul-betul. Sekarang ni kalau enggak ada keimanan, tadi kalau enggak ada keimanan di Masjid Baitul Hadi kan, orang enggak akan rapat seperti tadi. Sebab di Jakarta, ya Allah, menangis rasa hati saya. Saya kan imam. Dan imam ni tugas yang paling berat, tahu enggak? Tugas imam yang paling berat meluruskan saf dan merapatkan saf. Akhirnya ada penyakit yang kadang-kadang kalau kita melihat ini adalah senjata kimia yang memang tujuan itu memisah-misahkan umat Islam. Sebab dia enggak suka umat Islam bersatu. Bahkan ada satu surah namanya surah As-Saff. Merapatkan saf. Di Jakarta, Masya Allah. Di Jakarta tuh hampir semua, ya Allah. Cuma, Masya Allah, enggak ada. Minta maaf di tempat saya tuh kadang-kadang saya dah kasih tahu. Tapi memang ketakutan tuh Allahu a'lam. Dia lebih takut. Maksudnya bukan kita tidak takut dengan penyakit. Saya bilang, bagi tahu jemaah yang sakit enggak usah datang ke masjid. Yang sehat saja kemudian sah rapat, kemudian pakai masker dan cuci tangan, pakai disinfektan, apa lagi? Masya Allah. Tapi Masya Allah manusia, kalau sudah keimanan itu sudah wah, kalau memang apatah lagi nanti memang betul nih ya, masjid akan ditinggalkan. Sekarang nih dengan seperti ini, orang pun malas datang salat berjamaah. Bahkan ustaz-ustaz pun lebih baik solat di rumah. Innalillahi wa inna rajiun. Makanya cobalah pahami hadis Nabi. Kata Nabi, jangan campurkan onta yang sehat dengan onta yang sakit. Itu perlu keimanan. Maksudnya apa? Yang datang ke masjid itu hanya yang sehat saja. Walaupun kamu flu biasa, batuk biasa, enggak usah datang ke masjid. Sebab yang kita jaga itu apa? Yang ke masjid ini sehat saja. Sebab kita sedang dalam keadaan musibah. Makanya dijaga kesehatan kita. Dan kemudian insya Allah ya, kemudian seringlah minum jahe. Jahe ini minuman surga. Zanjabila itu dalam surah Al-Insan itu zanjabil itu jahe. Jadi minuman surga itu dicampur dengan jahe nanti. Ternyata jahe ini Masya Allah, minum paling kurang atau minum tolak angin dikasih dengan air panas. Ya kan? Itu kan dia bunuh. Kemudian berwuduk seperti tadi, Masya Allah ya.
Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kalau kita melaksanakan sesuatu ibadah itu dengan penuh keimanan dan amal soleh itu penuh dengan keimanan, memang Allah berikan kehidupan yang hebat di dunia dan kehidupan yang jauh lebih hebat di akhirat. Terakhir, apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja beramal saleh, laki-laki kah, perempuan kah, sama Bu, sama Bu, kedudukan laki-laki perempuan sama. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sama kedudukan dalam amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Siapa dia, laki-laki kah, perempuan kah, dengan syarat wa huwa mu'min, dengan syarat beriman, maka kami berikan kehidupan yang terbaik di dunia. Makanya dengan keimanan. Kalau lah lari kita daripada keimanan, hendak percaya dengan hadis Nabi, sudah berkurang keimanan kita kepada Allah, sudah susah. Tapi dengan keimanan yang kuat ni, maka aku berikan, kata Allah, kehidupan yang terbaik di dunia dan kehidupan yang jauh lebih baik di akhirat nanti. Makanya syaratnya keimanan. Makanya ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala imanun billah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah keimanan. Maka kita jaga keimanan kita ini. Kita jaga keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang laki-laki jangan merasa putus asa selagi dia taat kepada Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan jaga rezekinya. Walaupun dengan pandemi ini banyak orang yang tidak bekerja, tapi saya yakinnya fafirru ila Allah, larilah kepada Allah yang huwar razaq, yang maha memberikan rezeki, huwal ghani, dia maha kaya, huwal mughni, dia mengayakan, dan huwas salam, dia yang menyelamatkan. InsyaAllah kita yakin bahawa kalau semut saja Allah berikan perhatikan, cacing saya di tanah Allah berikan perhatikan rezekinya, apatah lagi kita sebagai manusia yang Allah mudahkan. Tapi dengan syarat semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahkan kalaupun terakhir usaha kita, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan minta tolonglah kamu dengan Allah dengan sabar dan salat. Seperti ibunda Maryam, dia hanya di dalam mihrab saya, tapi dengan ibadahnya, dengan kesabarannya, malaikat langsung mengantarkan makanan. Ya, kalau kita memang sampai keyakinan kita seperti itu, masya Allah, teramat hebat kita nanti insyaAllah. So, cukupkan, nanti kita akan teruskan dengan amalan-amalan yang lain yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya adalah silaturahim. Kalau kita ada pertemuan lagi, nanti kita akan bicarakan silaturahim dengan secara sempurna, dan bagaimana bahayanya orang-orang yang memutuskan silaturahim, yang tidak bertegur sapa di atas 3 hari. Wah, ini Bang Rahsyad ni. Nanti kita akan ceritakan, mudah-mudahan memang tausiah ni untuk mengingatkan kita, bukan keinginan Ambo ingin menganiaya sia-sia, menyakiti siapa-siapa, enggak. Seluruh memang Al-Quran dan hadis ini peringatan untuk kita, dan bahkan untuk saya yang berbicara sendiri, saya yang pertama dulu yang diingatkan oleh Al-Quran dan hadis ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil iktibar, cepat patuh kepada Allah dan Rasulnya, bukan keinginan Ambo untuk menyakiti siapa-siapa, tapi memang ingin mengingatkan, liunziru qaumahum idza raja'u alaihim, untuk mengingat orang kampung kalau nyelupo. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi sedikit sebanyaknya mudah-mudahan membawa manfaat untuk Ambo sendiri dan menjadi amalan yang pertama bagi Ambo. Jadi sebab sungguh besar dosanya, kata Allah, kabura maqtan indallah taqulu ma la taf'alun, sungguh besar dosanya orang yang berbicara tapi dia tidak berbuat. Doakan Ambo jadi orang istiqamah dalam amalan, dan ambillah daripada yang terbaik daripada apa yang disampaikan. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan, kekhilafan, tolong dimaafkan. Yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan khilaf kerana kelemahan Ambo sendiri, kepada Allah meminta ampun kepada tuan-tuan, bapa-bapa dan ibu semuanya, abang-abang semuanya, adik-adik semuanya. Saya minta maaf. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.